Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa ashabihimul kirami ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Marilah kita selalu panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita panjang umur. Semoga kesehatan kita ini kita gunakan sebaik-baiknya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa kita ke jalan yang benar, yaitu jalan ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Kita harus bersyukur karena adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu cara kita sholat, kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Itu sebab perjuangan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita bersyukur kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sering-sering bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena solawat langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu solawat akan dibalas 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kelebihan orang yang selalu membaca solawat kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita di hari kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar menghadapi musibah. Imam Abu al-Laits berkata, sabar menghadapi cobaan dan ingat nama Allah ketika menghadapi musibah adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh setiap orang. Sebab ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu berarti dia ridha terhadap keputusan Allah dan menghinakan setan. Dan perkataan yang lain dari Imam Ali bin Abu Thalib berkata, sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar menjalankan kewajiban Allah. Yang pertama, sabar menjalankan kewajiban. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Yang pertama, sabar menjalankan kewajiban. Contohnya kita sabar dalam melaksanakan sholat, sabar dalam berpuasa, dan lain sebagainya. Dan kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan, seperti melakukan penzinaan atau minum minuman yang keras. Kita berusaha meninggalkannya. Dan yang ketiga,
sabar menghadapi cobaan. Kita harus sabar menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ditinggal mati oleh keluarga dan musibah, contohnya musibah banjir dan lain sebagainya. Kita harus sabar. Itu perkataan Imam Ali bin Abu Thalib. Ya, sabar itu ada 3 yang tadi kita sebutkan. Pertama, kita harus sabar menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar menghadapi cobaan, musibah atau cobaan. Ya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ya, barang siapa yang sabar dalam menjalankan kewajiban, ya, atau taat, maka Allah mengangkat derajatnya sebanyak 100 kali, yang tiap-tiap derajat setinggi langit dan bumi. Yang kedua, barang siapa sabar dalam menjauhi kemaksiatan, maka besok di hari kiamat derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 600 kali, yang tiap-tiap derajat setinggi langit dan bumi. Barang siapa yang sabar menghadapi cobaan atau musibah, maka dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hitungan. Dan semoga kita selalu sabar menghadapi musibah yang selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.